Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten apa ya? Ya konten lah pokoknya. Gue masih di Jus Antara, Jalan Saidi Raya, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Gue cuma mau ngomong, kita lagi bikin konten gue sama Bapak Iyam, Dua Bali Snack. Kita lagi mau bikin konten afiliasi, cuma memang kita mau bedain sama konten kreator yang lain. Nah, dari tampaknya kalian bisa lihat nanti di kontennya Aksa Berseri ya, Aksa Berseri. Jadi kita bikinnya tuh kontennya berdua. Kita coba sketsa, tapi ada yang kita jual, ada keranjang kuning di sketsa itu. Gue berani terobosan kayak gitu karena memang belum ada yang nyoba juga sih. Ini agak miring videonya, coba kita lompatkan lagi ya. Karena belum ada yang mencoba untuk bersketsa dengan keranjang kuning gitu. Makanya gue bilang cobalah, gue bilang ini sesuatu hal yang baru. Kalau kuncinya gini sih guys, lo kalau di sosial media lo harus beda aja, berani tampil beda aja gitu, jangan usah takut nggak diterima sama orang segala macam, nggak usah ke situ mikirnya gitu, nggak usah overthinking lah. Tinggal lo bikin aja, bikin beda sama orang, tapi dikemas dengan ya lo lagi jualannya, udah nerangin produk. Dan tadi gue bilang pesannya adalah nggak usah ngeliat kamera pak, gue bilang gitu. Jadi interaksi kita tuh bukan ke penonton, tapi interaksi lo ke lawan bicara lo yang sebelah. Dan ini baru pertama yang agak kaku untuk Pak Ahmadnya sendiri, agak kaku beliau. Jadi gue bilang ya udah, ntar coba beberapa konten kita akan bikin 10 mungkin sampai 15 di sini dengan produk-produk yang kebetulan sudah dibawa nih, sampel produknya udah dibawa. Dan gue bilang yang belum nggak usah takut mencoba, kalau gue bilang ya, selama tidak melanggar panduan komunitas dan segala macamnya, aman-aman aja sih gue bilang. Ini kan masalah kreativitas. Ketika orang sendiri dan lu bikin video sketsa berdua sama temen lu, kalau itu gue bilang sesuatu hal yang baru karena tidak ada larang juga. Intinya kan kalau keranjang kuning atau apapun itu, kita ngarahin si netizen ini buat ngeklik keranjang kita gitu, keranjang kuning yang kita sematkan gitu. Kalau gue ya, bagaimanapun caranya ya mereka tertarik kayak gimana ya udah. Tinggal masalah konten memang kadang-kadang gini, itulah gunanya komedi, apa namanya, konten body ya, kalau gue bilang bukan komedi body. Konten body artinya temen yang lo bisa ajak diskusi atau mungkin bisa diajak kolaborasi buat lo bikin konten. Kalau sendiri capek, gue dari 2014 baru bisa naik 2022 karena main kontennya sendiri. Beberapa kali gue kolaborasi nggak dapat juga. Cuma emang penting ketika lo kolaborasi, penting kayak sekarang nih kita coba main di afiliasi tapi itu berdua. Dan gue melihat itu sesuatu yang baru sih kalau gue bilangnya. Lo juga nggak kaku, orang juga nggak boring liatnya. Tadi kita bikin sampai 3 menit yang ternyata orang mengikuti ceritanya gitu. Jadi gue cuma sambil tes ombak juga sih kalau gue bilangnya. Mudah-mudahan ini juga diterima, terutama kan memang yang main afiliasi itu Pak Ahmad sendiri, bukan gue ya. Gue belum belum masuk mendalam tentang afiliasi. Cuma gue bilang ini sekalian tes ombak nih bos, aman nggak kira-kira di lu nya gitu, maksud gue di netizennya aman nggak. Kalau gue bilang aman karena gue yakin itu aman karena juga di samping hiburan ada sketsanya juga ada informasinya, edukasi sih tentang produk terutama yang, dan yang penting adalah cuannya gitu ya guys. Itu cuannya juga, siapa tahu bisa GMV karena beliau baru main 3 bulan itu udah GMV-nya banyak banget, GMV lagi gitu kalau gue lihat. Artinya tinggal, artinya dari kontennya dia sendiri kalau gue lihat sih, orang sudah melihat apa yang lo bawa sih, bukan apa yang lo sampaikan posisinya. Karena nanti lo bakal ngalamin juga mungkin di titik itu, ketika orang cuma lihat lo bawa apa sih, lo lagi nawarin apa nih, akhirnya kan apa namanya, konten lo mah sudahlah, kita bagus dan ada cuma lihat di highlight mungkin beberapa poin-poin saja yang penting. Karena Pak Ahmad ini secara detail menjelaskan sampai juga ingredientnya tuh dia jelasin tuh, bagian-bagian di dalam produk itu dia jelasin gitu. Nah itu yang salah satu gue bilang, lo tetap begitu, tetap jadi diri lo, nggak usah jadi siapa-siapapun. Nah ini sekarang gue lagi coba sharing ke dia tuh, lo harus bikin banyak konten. Karena ini belum brutal, dia sendiri belum brutal, masih bikin 1 konten sehari, 2 konten, masih bikin segitu doang. Dan bikin kontennya itu pas mau diupload gitu. Kalau gue lagi coba sharing, lo nyetok konten lah. Ketika memang ada konten yang harus diupload duluan ya sudah, silakan upload duluan. Kalau memang konten yang lo udah bikin terus nggak kepake ya udah nggak apa-apa juga. Tapi ya istilahnya untuk hari-hari konten daily-nya tuh sudah ada dan sudah diupload. Artinya lo juga sudah memenuhi apa namanya, memenuhi endure sendiri, apa namanya, memenuhi kriteria lo sendiri, poinnya itu lo sendiri gitu. Target lo sendiri udah terpenuhi hari itu, harus ngupload 1-2 konten itu udah terpenuhi paling tidak.
Nah, tabungan konten adalah gunanya ya untuk biar lo tenang aja. Even lo nggak bikin konten hari itu, tapi lo udah punya tabungan yang memang lo tinggal upload aja gitu. Kalau gue bilang ya, sebab dari situ lo bakal juga bikin bikin konten-konten yang lain tuh tenang, nggak keburu-buru harus jam uploadnya hari ini ngejar hari ini segala macam, nggak usah begitu. Itu yang gue bilang juga buat ngakalin bagaimana sih dengan konsistensi gitu. Kalau gue bilang manajemen istiqomahnya gimana nih Pak kalau untuk konten kreator, ya salah satunya lo harus punya tabungan konten gitu. Ya kalau lo nanti sudah terbiasa, seberapa susahnya sih ngonten gitu, kayak begini aja kan gue tinggal ngomong konten sama lo orang, gue seolah-olah memang lagi berbicara sama kalian. Itu aja sih. Kalau memang lo nisnya komedi ya tetap cari komedi, tapi kayak kayak gini untuk ngisi konten lo yang memang harus lo serius, lo harus sharing, ya udah isi aja dengan sharing gitu. Jadi yang penting adalah mulai dulu, setelah mulai konsisten dan continue. Kalau gue bilang manajemen istiqomah di situ, baru nanti lo bakal lihat hasil. Karena lo tidak bagus kalau lagi awal, ya lo maklumin aja sendiri gitu. Jangan juga kepikiran harus bikin konten bagus segala macam, nggak ke situ juga gitu. Ikutin aja, itu kan memang jam jam terbang ya. Larinya ke jam terbang. Kalau memang lo jam terbangnya belum banyak, ya lo wajar aja kalau memang masih belum bagus untuk kontennya, masih belum enak ngomong segala macam, nggak apa-apa. Jadi untuk memperbanyak, untuk meringankan itu, untuk biar tampil senatural mungkin, ya lo sering-sering bikin konten lah, sering-sering di depan kamera lah, sehingga udah nggak kaku lagi kayak kanebo kering gitu. Jadi bikin aja konten, mulai dulu, konsisten dan continue, terus jadikan itu suatu apa ya, kalau gue bilang kebiasaan baik lah gitu. Karena di era digital ini konten itu, kalau gue menurut gue adalah pekerjaan yang memang bisa dilakukan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan itu semua orang seharusnya bisa, karena semua orang sudah punya handphone, sudah punya gadget. Artinya salah satu cara buat lo gampang terkenal ya dengan konten ini. Gak usah bikin yang aneh-aneh, gak usah bikin yang memang harus viral segala macem. Tetap pada niche lo, pada pada passion lo, seriusin itu, bikin beda sama yang lain. Ya tinggal tunggu aja lo viralnya ya. Gue Papa Jidan, bye bye.